Bab 1406, Xia Zong, saya menerima kekuatan magis. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Ketika Xia Ruofei mencetak gol, pertandingan resmi memasuki masa penghentian cedera, babak kedua mencetak lebih banyak gol, dan permainan sangat terfragmentasi, sehingga wasit memberikan waktu tambahan selama 4 menit. Sekarang para pemain Spanyol tidak terburu-buru, mereka sudah memimpin, jadi Wu Lei secara alami tidak akan pergi ke gawang untuk mengambil bola, semua orang dikelilingi oleh perayaan gila Xia Ruofei. Mark Roca bahkan berlari ke arah Xia Ruofei, berlutut. Ini adalah tindakan memuja raja. Dia juga memberi isyarat agar Xia Ruofei mengangkat kakinya dan kemudian melakukan gerakan untuk membersihkan sepatu. Kemudian, para pemain Spanyol mengepung Xia Ruofei dan berlari ke tribun tim tamu untuk memberi penghormatan kepada pemain Spanyol yang datang dari jauh. Sue Jinsan dan yang lainnya di tribun bersorak dan berteriak dengan liar, dan Xia Ruofei bukan hanya ketua Taoyuan, tetapi Sue Jinsan dan yang lainnya benar-benar terpengaruh oleh atmosfer sepak bola yang fanatik ini. Tidak ada bedanya dengan penggemar sejati Spanyol. Para pemain di Valencia terpana dan terpana. Waktu selebrasi tim Spanyol memang agak lama, namun tidak ada satupun yang berdiri dan memprotes. Tidak ada terburu-buru untuk melanjutkan permainan. Menghadapi tim Spanyol seperti itu, para pemain Valencia benar-benar melahirkan ide-ide yang tidak ada duanya. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, pihak lain memiliki bak seperti Xia Ruofei, dan selalu mencetak lebih banyak dari kami. Akhirnya, dengan campur tangan wasit, para pemain Spanyol perlahan berjalan ke wilayah mereka sendiri. Setelah tim Valencia kembali membuka bola, mereka tidak mengatur serangan yang efektif. Semangat mereka terpukul oleh gol terakhir Xia Ruofei. Subsidi waktu tambahan 4 menit dengan cepat berlalu. Wasit pun melihat tim Valencia sudah tidak memiliki semangat juang, sehingga ketika waktu memasuki menit 94, ia meniup peluit tegas dan mengakhiri keseluruhan pertandingan. 4-3, pemain Spanyol itu tertawa di kandang Valencia, dan sukses merampas 3 poin liga. Saat peluit dibunyikan, pemain Valencia itu merasa lega, dan akhirnya tak perlu menderita di lapangan. Dan para pelatih, pemain dan staf di Rubi dan bangku cadangan, setelah tim Valencia kembali membuka bola, tidak ada yang bisa duduk diam. Mereka semua berdiri di pinggir lapangan, dan peluit berbunyi, dengan panik bergegas ke lapangan. Meski hanya laga biasa di musim panjang, tak menghalangi pemain Spanyol itu untuk merasakan final. Karena ada gap yang besar dalam kekuatan kedua kubu, pertandingan ini masuk dalam rencana tim Spanyol, tak menyangka bisa mendapat poin, sudah merupakan kegembiraan yang tak terduga bisa memanen hasil imbang, apalagi meraih ketiga poin. Selain itu, proses permainannya juga penuh lika-liku. Pertama, tertinggal 2 gol, dan setelah skor menyamakan kedudukan, tim Valencia kembali mencetak gol. Saat ini, orang-orang Spanyol sedang putus asa. Saya tidak menyangka Xia Ruofei akan melakukan tendangan bebas dan tendangan voli setengah putaran, dan langsung menyambar tembakan 3 angka tim Valencia. Perasaan tersesat dan tersesat ini tentu saja lebih menjengkelkan daripada memenangkan permainan. Orang-orang Spanyol merayakannya di kandang Valencia, sementara para pemain Valencia tersesat. Beberapa orang duduk di tanah karena kelelahan fisik. Penjaga gawangnya bahkan lebih dari itu. Duduk di garis gawang, mengambil jersey dan menutupi wajahnya, permainan ini terlalu besar baginya. Ketika Wu Lei merayakan rekan satu timnya, dia berlari langsung ke samping untuk mengambil bola permainan, lalu berlari ke depan Xia Ruofei, dan meletakkan bola di tangan Xia Ruofei. Dia tersenyum dan berkata, "Kakak musim panas. Setelah hat-trick, kamu harus mengumpulkan bola permainan." "Benar, benar," kata Xia Ruofei. "Kamu tidak bilang aku hampir lupa, atau tidak punya pengalaman. Tanpa pengalaman, hat-trick dimainkan, Anda sedikit memukul orang." Wu Lei berkata sambil tersenyum. Xia Ruofei mengulurkan tangan dan menjilat rambut Wu Lei dan berkata, "Kamu telah berjalan di jalan yang benar. Jika Anda bertahan, Anda juga bisa melakukan hat-trick." "Tidak. Tujuannya adalah untuk mencapai ketinggian yang lebih tinggi dan mencapai 4 besar." "Ya," Wu Lei mengangguk dengan berat dan matanya bersinar terang. Pada saat ini, Ruby datang dan mengulurkan tangannya dari kejauhan, memeluk Xia Ruofei erat-erat. Ruby berkata, "Tuan Xia,
jam tangan Anda luar biasa. Saya sangat berharap Anda bukan bos kami. Jadi saya bisa memiliki bintang yang fenomenal di setiap pertandingan. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, sebuah permainan jauh dari level fenomenal. Ini terlalu berlebihan. Tidak, tidak, tidak. Ketika saya berjabat tangan dengan pelatih Valencia, pria itu berkata kepada saya dengan canggung, izinkan saya menetapkan pelanggaran kontrak Anda sedikit lebih tinggi, atau Anda akan segera memiliki tim kaya yang menyerahkan ceknya, kata Ruby. Xia Ruoying tidak bisa menahan tawa. Saat ini, meskipun pertandingan telah usai, saluran olahraga utama dunia dan platform siaran langsung berulang kali menayangkan highlight pertandingan, terutama 3 gol Xia Ruofei, yang terus-menerus diputar dari berbagai sudut. Komentator PF Sports Shen Fangjian mau tidak mau berkata, 3 gol ini, tidak peduli yang mana, bisa menjadi gol terbaik musim ini. Dan 3 gol indah seperti itu ditempatkan dalam permainan yang sama. Ini adalah pesta visual. Petik 2. Kami tidak melupakan gol Wulei. Golnya lah yang menjadi pembuka serangan balik Spanyol, kata Jia Tianing. Dan saya perhatikan Wulei percaya diri dalam pertandingan ini. Dalam hal konfrontasi fisik, perlindungan bola, dan bahkan peluang di depan pintu, mereka telah membuat kemajuan besar dibandingkan pertandingan sebelumnya. Kami sangat senang melihat Wulei beradaptasi dengan ritme La Liga dengan sangat cepat. Saya yakin gol ini hanyalah permulaan, kami punya alasan untuk menaruh harapan besar pada penampilan berikutnya. Jia Tianing benar-benar pantas mendapatkan gelar wakil Wu Shaotang, dan ketika semua cahaya terkonsentrasi pada Xia Ruofei, dia tetap tidak melupakan Wulei, dan masih memuji Wulei. Orang-orang Spanyol sudah lama tidak merayakannya. Bagaimanapun, ini adalah rumah bagi Valencia. Orang-orang kehilangan bola, Anda masih merayakannya di bidang mereka. Ada sedikit luka di lukanya, jadi mereka pergi ke tim tamu. Setelah pengakuan itu, saya segera kembali ke ruang ganti. Malam itu, pemain Spanyol itu kembali ke Barcelona pada malam hari. Di akhir pertandingan, waktu Tiongkok kurang dari jam 5 pagi. Saat ini, sebagian besar orang masih bermimpi, namun platform online begitu semarak. Beberapa penggemar akan tidur lebih awal, menyetel jam alarm pada pukul 3, dan naik untuk menonton bola. Beberapa orang hanya ingin melihat Wulei pada awalnya. Jika Wulei belum bermain atau digantikan setelah bermain, maka para penggemar ini pasti tidak akan menonton pertandingan selengkapnya. Semua orang tidak menyangka permainan ini akan begitu seru, prosesnya penuh liku-liku, dan hasilnya pun semakin seru. Xia Ruofei tiba-tiba menjadi pemain Spanyol. Ini sudah menjadi berita besar, dan performanya di game ini membuat banyak orang yang awalnya ditanyai membengkak. Para pemain Tiongkok mengambil 4 gol tim Spanyol, Xia Ruofei memainkan hat-trick, dan hampir semua bola ancaman terkait dengan Xia Ruofei dan Wulei. Juga, jangan lupa bahwa gol Wulei berasal dari asis Xia Ruofei, sedangkan tendangan lob jarak jauh Xia Ruofei merupakan umpan dari Wulei, dan tendangan bebas yang dicetak Xia Ruofei juga diciptakan oleh Wulei. Xia Ruofei hanya memberi Iglesias kue, dan Iglesias juga meludahkannya, yang juga membuat peragaan ulang gol voli-voli setengah putaran Xia Ruofei, biarkan dia melakukan hat-trick. Setelah menonton pertandingan ini, di manakah fans Tiongkok masih tidur? Otak mereka selalu dalam keadaan gembira, dan hari-hari juga akan cerah, sehingga hampir tidak ada yang tidur. Orang-orang ini secara alami menelusuri Weibo, forum, postingan, atau semacamnya. Tanda pagar Xia Ruofei si Jia Sang Damaozi tanda pagar topiknya tidak diragukan lagi menegangkan dan menempati posisi pertama dalam daftar pencarian panas microblogging. Sebuah tim dengan sedikit daging segar baru saja mulai berspekulasi tentang sebuah berita, dan menghabiskan banyak uang untuk membeli pencarian panas. Alhasil, saya bangun pagi dan hampir menangis di toilet. Jika alasan utama menyikat forum microblog di pagi hari adalah para fans yang menonton bola begadang, maka grup ini tidak terbatas pada fans setelah siang hari, atau tidak terbatas pada fans *****. Beberapa orang juga sangat menyukai sepak bola, namun mereka tidak begadang pada jam 2 atau 3 pagi untuk menonton bola. Secara umum, jika mereka khawatir tentang permainan tersebut, mereka akan memoles berita setelah bangun untuk melihat hasilnya, atau menemukan sorotan dari permainan tersebut. Setelah melihat highlight pemain asal Spanyol itu melawan Valencia di laga ini,
sebagian fans tak bisa menahan nafas dan penyesalan. Saya tahu ada kegembiraan yang luar biasa, bahkan jika saya tidur di siang hari, saya harus begadang di malam hari. Masih ada beberapa yang biasanya tidak melihat bola, tetapi ketika Anda melihat tempat pertama Weibo dalam daftar pencarian terpopuler, Anda pasti melihatnya, tetapi video apapun yang menampilkan 3 gol Xiaoruofei adalah GIF. Orang-orang dalam gambar pada dasarnya kagum. Ketika Xiaoruofei melihat topik pencarian panas, dia sudah duduk di bus menuju bandara. Dalam hat-trick, untuk membantu tim menang, mood Xiaoruofei secara alami cukup baik. Dia mengambil bola dari dekat untuk pertandingan itu. Bola tersebut juga memiliki tanda tangan tim Spanyol, dan waktu pertandingan, waktu terjadinya gol, yang rencananya akan ia tinggalkan di rumah. Xiaoruofei mengirim foto permainan bola tersebut ke Weibo, isinya sebuah kata, keren. Kemudian dia masih memiliki beberapa strip nakal pada topik tanda pagar Xiaoruofei si Jia melakukan hat-trick tanda pagar. Weibo milik Xiaoruofei telah menambahkan banyak topik hangat pada pencarian panas ini. Sekarang tahta pertama lebih stabil, dan daging kecil yang menghabiskan banyak uang untuk membeli pencarian panas sedang sekarat. Tempat kedua, jika dia ingin mendapatkan yang pertama, diperkirakan panasnya Xiaoruofei akan berangsur-angsur memudar. Sekarang Xiaoruofei ada di internet, bahkan jika dia menghabiskan lebih banyak uang, sulit untuk membunuhnya di daftar pencarian terpopuler. Begitu Weibo milik Xiaoruofei keluar, sejumlah besar penggemar dan netizen berdatangan ke dalam ruangan. Semua orang bersemangat untuk meninggalkan pesan, meneruskan dan memuji. Seiring berjalannya waktu, platform jaringan besar juga telah mencapai puncak pengguna. Saat ini, banyak orang yang menggunakan kereta bawah tanah dan angkutan umum untuk bekerja. Fragmen waktu semacam ini menggunakan Weibo dan forum. Weibo milik Xiaoruofei, dan video highlight permainan Xiaoruofei, telah berulang kali diteruskan oleh sejumlah besar netizen. Semua orang segera mengetahui bahwa platform Weibo tampaknya agak macet. Setelah membuka gambar, sudah lama tidak di-cache. Menonton video adalah kartu dan kartu. Sepertinya sudah kembali ke era 2G. Stagnasi semacam ini berlangsung hampir setengah jam sebelum mulai pulih secara perlahan. Awalnya semua orang tidak menyadarinya, karena ada banyak alasan untuk jaringan tersebut, terutama di kereta bawah tanah yang berjalan dengan kecepatan tinggi, jaringannya sendiri kurang bagus, chaton juga merupakan hal yang umum, sehingga banyak orang yang mengira itu milik mereka sendiri, telepon genggam. Kartu jaringan. Baru segera, Weibo secara resmi mengirimkan pesan, karena terlalu banyak pengunjung pada saat yang sama, mengakibatkan sejumlah chaton. Tim teknis kami telah menyesuaikan bandwidth untuk pertama kalinya. Kunjungan saat ini pada dasarnya telah dipulihkan, yang membawa ketidaknyamanan dan pengalaman buruk bagi semua orang. Kami sangat menyesal, berita ini tidak berarti apa-apa. Lagi pula, orang tidak mengatakan apa alasannya. Namun, tak lama kemudian ada lagi Weibo yang dibagikan secara luas oleh semua orang. Ide pengguna Weibo ini disebut, singa yang dapat menyerang kota. Informasi sertifikasi menunjukkan bahwa dia adalah insinyur dari tim teknis resmi Weibo, dan ini juga terkenal. Dari waktu ke waktu, dia akan menjawab pertanyaan teknis semua orang di Weibo. Oleh karena itu, identitasnya pada dasarnya telah dikonfirmasi. Konon, singa yang bisa menyerang kota, ini juga merupakan ketua kelompok di tim teknis. Mikroblog, singa yang bisa menyerang kota, membuat semua orang akhirnya mengetahui, pelakunya, chaton selama lebih dari setengah jam. Baru segera, Weibo secara resmi mengirimkan pesan, karena terlalu banyak pengunjung pada saat yang sama, mengakibatkan sejumlah chaton. Tim teknis kami telah menyesuaikan bandwidth untuk pertama kalinya. Kunjungan saat ini pada dasarnya telah dipulihkan, yang membawa ketidaknyamanan dan pengalaman buruk bagi semua orang. Kami sangat menyesal, berita ini tidak berarti apa-apa. Lagi pula, orang tidak mengatakan apa alasannya. Namun, tak lama kemudian ada lagi Weibo yang dibagikan secara luas oleh semua orang. Ide pengguna Weibo ini disebut, singa yang dapat menyerang kota. Informasi sertifikasi menunjukkan bahwa dia adalah insinyur dari tim teknis resmi Weibo, dan ini juga terkenal. Dari waktu ke waktu, dia akan menjawab pertanyaan teknis semua orang di Weibo. Oleh karena itu, identitasnya pada dasarnya telah dikonfirmasi.
Konon, singa yang bisa menyerang kota, ini juga merupakan ketua kelompok di tim teknis. Microblog, singa yang bisa menyerang kota, membuat semua orang akhirnya mengetahui, pelakunya, Chaton selama lebih dari setengah jam. Netizen mengungkapkan simpati mereka kepada para programmer yang dipanggil untuk bekerja lembur selama di rumah sakit pada jam 5 pagi, dengan keterbukaan informasi lebih lanjut, semua orang tahu bahwa, singa yang dapat menyerang kota, dirawat di rumah sakit karena gastroenteritis akut. Perawatannya, saya tidak menyangka seharian keluar pos akan mengalami masalah seperti itu, sehingga saya hanya bisa tak berdaya menggunakan laptop untuk bekerja lembur di rumah sakit. CEO Weibo pun secara pribadi mengonfirmasi hal ini. Ide Weibo-nya yang hidup dan mati, sudah lama bukan rahasia lagi, dan netizen dengan baik hati menjulukinya, secara total. Dihadapkan pada banyak pertanyaan penasaran dari netizen, Total pun menjawab positif, mengatakan bahwa itu karena topik Xia Ruofei terlalu hangat, dan terlalu banyak orang yang mengunjungi dan mencari pada saat yang sama, yang menyebabkan stagnasi server. Beberapa netizen sangat penasaran dan bertanya bagaimana teknisi Weibo dapat menggunakan laptop di bangsal untuk memperluas server. Total juga berkata tanpa ragu-ragu, server cloud sewaan Alibaba Cloud darurat, setelah beberapa jam kunjungan simultan, kami akan mundur. Dengan otoritas CEO Weibo menegaskan bahwa hat-trick Xia Ruofei di La Liga mengarah pada fakta bahwa Weibo Chaton memiliki palu yang nyata. Netizen juga bermain sangat gembira, dan mereka meneruskan, singa yang bisa menyerang kota, dan Total Weibo, dan mengorganisir grup Aisyah. Ketika Xia Ruofei kembali ke Barcelona, hari sudah hampir dini hari. Dia kembali ke hotel untuk mandi dan tidur. Dia tidak tahu bahwa pengaruh yang disebabkan oleh game ini terus menyebar di internet di Tiongkok. Setelah dia bangun keesokan paginya, dia melihat Weibo dan mengetahuinya. Xia Ruofei juga agak konyol, tapi dia juga mengirim Weibo untuk pertama kalinya, dan Ait punya singa yang bisa menyerang kota. Xia Ruofei menulis di Weibo, "Saudaraku, saya tidak bisa menahannya. Saya tidak berharap memainkan bola akan membawa Anda begitu banyak masalah. Untuk menyampaikan permintaan maafku, aku ingin memberikan kaos yang kupakai pada pertandingan kemarin. Saya akan membiarkan pemain tim menandatanganinya. Tolong beri saya alamatnya." Di Weibo, Xia Ruofei juga memiliki gambar jersey nomor 25. Tentu saja, ini adalah gambar yang dia unduh langsung dari toko online klub. Setelah pertandingan berakhir tadi malam, manajemen klub menyadari bahwa Xia Ruofei pasti akan menjadi kebakaran besar, sehingga mal pengaturan malam akan menjual jersey nomor 25 dengan nama Xia Ruofei. Sebentar lagi toko fisik akan mulai menjual jersey tersebut, dan bisa dibayangkan situasi penjualan akan sangat panas. Jersey yang dikenakan Xia Ruofei sendiri, setelah diganti di ruang ganti, dibawa pergi oleh staf khusus. Setelah pembersihan normal, dia akan bertahan di posisi yang sesuai di ruang ganti sebelum penampilan Xia Ruofei berikutnya. Kini operasional dan manajemen klub menjadi semakin profesional, seperti mencuci jersey, menyikat sepatu dan sejenisnya, tidak perlu pemain mengkhawatirkan dirinya sendiri, yang dibutuhkan hanya pikiran untuk memainkan permainan yang bagus. Xia Ruofei sekarang kurang populer di internet dibandingkan lalu lintas lainnya. Akun Weibo-nya telah merilis pesan, dan pejabat Weibo memiliki orang khusus yang bertanggung jawab untuk memantau, belum lagi kemarin, hampir karena server microblog-nya mogok, jadi aspek Weibo tentu saja lebih penting. Singa yang dapat menyerang kota, awalnya adalah anggota staf di dalam Weibo, jadi meskipun dia dirawat di rumah sakit, dia dengan cepat mendapat kabar tersebut setelah Weibo milik Xia Ruofei dikirim. Singa yang bisa menyerang kota, awalnya bernama Ding Kai, seorang programmer yang mencari Weibo. Dia sangat bersemangat setelah melihat Weibo milik Xia Ruofei. Ding Kai bukan penggemar beratnya, tapi jika dia punya waktu, dia akan tetap menonton pertandingan sepak bola, terutama pertandingan tim nasional. Dia akan melihat semuanya, meskipun tim sepak bola nasional canggung, tapi bagaimanapun juga, atas nama Tiongkok, banyak penggemar yang berduka atas kemarahan mereka yang tidak menguntungkan, sementara mereka mau tidak mau ingin menonton pertandingan sepak bola nasional. Faktanya, Ding Kai dipanggil kerja lembur meski masih belum cemerlang, namun ia melihat karena pemain asal China itu melakukan hat-trick di La Liga,
Platform microblogging tersebut membanjiri banyak netizen dan berujung pada Chaton, serta pemain Tiongkok masih di Xia Ruofei, yang telah melakukan beberapa pencarian panas di platform Weibo, sangat lelah, tetapi Dingkai sangat lelah, tetapi dia sangat lelah dan bisa dikatakan lelah dan bahagia. Melihat Xia Ruofei ingin memberinya set kaos yang ia kenakan tadi malam, Dingkai sibuk mengirimkan alamat ke Xia Ruofei melalui surat pribadi. Set kaos ini terlalu peringatan, tapi itu adalah sepak bola profesional pertama Xia Ruofei. Laga tersebut, sekaligus hat-trick pertama pemain Tiongkok di La Liga. Terlebih lagi, akan ada tanda tangan tim utama Spanyol di atas bola, dan makna peringatannya akan lebih besar lagi. Setelah Xia Ruofei mengeluarkan Weibo, netizen pun memujinya sebagai idola yang berkualitas, meski Xia Ruofei tidak pernah mengakui kalau dirinya adalah seorang idola. Setelah beberapa saat, singa yang bisa menyerang kota, mengirim mikroblog, isinya adalah, alamatnya adalah surat pribadi Xia Zong, saya tidak menyangka Xia akan kembali ke saya dalam hitungan detik, sungguh mengharukan. Peta mikroblog adalah tangkapan layar dari antarmuka singa pribadi, singa yang dapat menyerang kota. Setiap orang dapat dengan jelas melihat Xia Ruofei dan komunikasinya. Tentu saja, bagian dari detail alamatnya adalah mosaik. Singa yang dapat menyerang kota, Xia Zong, alamat saya ******. Sebenarnya, saya baru saja menyelesaikan pekerjaan saya. Itu juga menjadi lelucon di internet. Saya tidak menyangka netizen akan mengungkit masalah ini. Xia Ruofei, wajah tersenyum bagaimanapun, ini benar-benar berdampak pada pekerjaan Anda. Awalnya saya ingin mengirimi Anda bola untuk pertandingan kemarin, tetapi kemarin saya hanya mendapat 1 bola. Saya juga memainkan hat-trick. Saya masih mengumpulkannya sendiri. Oleh karena itu saya baru saja mengganti jersey yang saya kenakan kemarin, semoga Anda tidak menyukainya. Singa yang bisa menyerang kota, Xia, kamu terlalu sopan. Bagaimana saya bisa tidak menyukainya? Saya sangat senang sampai saya gila, saya tidak dapat mengungkapkan kegembiraan saya dengan kata-kata, terima kasih untuk musim panas. Xia Ruofei, sama-sama. Setelah menonton tangkapan layar surat pribadi ini, netizen memuji fakta bahwa mereka mudah didekati. Beberapa penggemar Xia Ruofei suka memanggilnya, presiden yang sombong. Nama yang terbilang vulgar ini juga banyak beredar, sehingga sebagian orang yang belum tahu banyak tentang Xia Ruofei, membaca julukan ini, akan merasa bahwa Xia Ruofei agak dingin dan sombong. Ini adalah prasangka yang sudah terbentuk sebelumnya dan merupakan sifat manusia. Xia Ruofei tidak bisa berubah. Tentu saja dia tidak punya niat untuk berubah. Dia tidak pernah terlalu peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya. Dialog surat pribadi dari tangkapan layar, singa yang dapat menyerang kota, telah menumbangkan kesan yang melekat pada banyak orang terhadap Xia Ruofei. Setelah Xia Ruofei membalas surat pribadi, singa yang dapat menyerang kota, dia tidak lagi memperhatikan Weibo. Weibo-nya menerima banyak surat pribadi, komentar, pujian, dan berita dari Ait setiap hari, jika setiap saya pergi untuk melihat dan menanganinya, dan dia tidak perlu melakukan apapun lagi. Xia Ruofei menelepon Jiang Xiaochen dan memberitahu Jiang Xiaochen bahwa dia harus mengirim jersey kemarin ke singa yang dapat menyerang kota, dan mengirim alamat ke Jiang Xiaochen, biarkan dia mengatur staf untuk mengirimkannya langsung kembali ke Tiongkok. Saat Xia Ruofei bersiap turun untuk sarapan, Feng Wei, yang tinggal di kantor pusat perusahaan, menelepon. Saat ini, negara seharusnya berada pada siang hari. Seharusnya tepat pukul 1 atau 2 siang. Feng Wei menelepon kali ini. Tentu saja, ini adalah perbedaan waktu yang bagus. Saya tahu bahwa Xia Ruofei seharusnya bangun saat ini. Suster Jie, Xia Ruofei menjawab telepon sambil tersenyum. Jika kamu terbang, kamu bisa. Feng Xiao terkekeh. Itu menjadi bintang besar dalam semalam. Di mana? Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, bermain secara umum, jauh lebih buruk daripada Messi C. Ronaldo. Feng Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Anda adalah bos yang pernah saya lihat sebagai bisnis paling tidak bermoral. Biasanya Anda jarang muncul di perusahaan. Ini hanya masalah berlarian di langit. Kali ini Anda sebenarnya pergi ke Spanyol untuk bermain bola. Jangan bilang padaku bahwa aku berencana bermain sepak bola profesional di masa depan. Tidak, Xia Ruofei berkata dengan cepat,
saya sedang memikirkan tentang perusahaan kita. Saya baru saja menendang dan bermain, bagaimana saya bisa tetap di sini? Anda bisa memainkan hat-trick saat bermain, kata Feng. Jika kamu memainkannya dengan serius. Tentu saja Tuhan berhenti membunuh Tuhan, Buddha menghentikan Buddha. Xia Ruofei berkata tanpa ragu, bahkan jika saya menghadapi Barcelona, saya dapat menghancurkan tujuan mereka. Kamu benar-benar memasuki peran itu. Feng Xiaojiao berkata dengan licik, jangan lupa bahwa kamu masih memimpin perusahaan Taoyuan, itu adalah tulang punggung semua orang, jangan bersenang-senang. Bagaimana bisa, kata Xia Ruofei, saya akan kembali ke China bersama Sue Jinsan. Saya mungkin membantu Spanyol memainkan beberapa pertandingan di masa depan, tapi saya tidak akan pernah tinggal di sini terlalu lama. Itu bagus. Feng Wei juga diam-diam menghela nafas lega. Xia Ruofei, sang bos, benar-benar membiarkannya patah hati, biasanya tidak berbisnis, pada dasarnya tidak menanyakan urusan perusahaan, dan lebih sering-sering menghilang, dia benar-benar khawatir otak Xia Ruofei panas, dan berubah menjadi pemain profesional. Feng Wei melanjutkan dengan berkata, jika kamu terbang, jangan katakan itu. Setelah kamu selesai memainkan game ini, kamu akan segera menjadi dewasa. Setelah perusahaan, kami tidak perlu bertanya kepada juru bicara manapun. Kamu dapat berbicara sendiri, hanya terkikik. Xia Ruofei menyentuh hidungnya dan tersenyum dan berkata, saya memberi makan sekantong garam saya sendiri. Feng tertegun sejenak, dan kemudian dia mendengar suara homofonik Xia Ruofei, dan tidak bisa menahan tawa. Kemudian, Feng Wei berkata, jika Anda terbang, saya serius. Popularitas Anda saat ini terlalu panas. Jika Anda tidak menggunakannya, itu adalah hal yang kejam. Saya punya ide awal, akun Weibo pribadi Anda, dan pejabat akun perusahaan kami, apakah mungkin untuk ikut serta dalam lotre? Hadiahnya adalah jersey Anda di Spanyol atau tim lain di sekitarnya. Saya pikir klub Spanyol harus merancang beberapa produk peripheral eksklusif Anda. Jersey nomor 25 sudah terjual, dan produk sekitarnya harusnya sudah didesain, diperkirakan akan segera diluncurkan. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, ini kamu lihat pengaturannya baik-baik saja, aku tidak punya pendapat. Pokoknya, Weiboku akun Yanan juga bisa mendarat. Adapun hadiahnya, kecuali set jersey yang saya lewati tadi malam, di sana tidak ada masalah sama sekali, saya ingin menyapa klub. Saya masih ingin mengatakan set jersey itu. Nilai kenang-kenangan dari set jersey itu sangat tinggi. Kalau bisa menjadi hadiah utama pasti akan menarik banyak orang. Kata Feng Wei, saya sudah memberikan jersey ini. Xia Ruofei berkata, sepertinya adikku masih tidak mempedulikanku. Aku baru saja mengirimkan jersey ini ke Weibo. Setelah itu, Xia Ruofei hanya mengatakan sesuatu tentang singa yang dapat menyerang kota bersama Feng Wei. Wajah Feng Xiaoqiao sedikit panas, berkata, tidak apa-apa, jadi efek publisitasnya akan lebih baik. Diperkirakan akun Weibo Anda akan luar biasa. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, adikku, produk kami tidak laku, mengapa Anda begitu tertarik dengan pemasaran online? Kamu tidak akan tahu jika kamu tidak mengenal Cai Migui. Feng Xiaojiao berkata dengan licik. Sekarang produk kita kekurangan pasokan, tapi skala produksi pabrik farmasi akan diperluas beberapa kali lipat. Apakah produksi ini perlu dicerna? Dan ke depan kita akan meluncurkan bagaimana dengan produk baru. Ada akun V besar, dan efek promosinya bahkan lebih baik daripada menghabiskan uang untuk membeli iklan. Saya juga berencana untuk turun hujan. Ya, adikku, berpandangan jauh ke depan, Xiao Sheng kagumi. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Baiklah, saya akan melakukannya sesuai pengaturan Anda. Saya tidak punya pendapat. Selain itu, saya akan kembali ke China dalam 2 hari ke depan. Apa yang akan kita lakukan? Mari kita bicara tatap muka. Ya, kalau begitu aku akan menunggu sampai kamu kembali. Feng Xiao berkata cepat. Setelah Xia Ruofei menutup telepon, dia mengganti pijamannya, mengenakan pakaian olahraga, dan sarapan santai di lantai dasar. Yang membuat Xia Ruofei sedikit terkejut adalah banyak orang yang mengingatnya karena pertandingan kemarin, bahkan di depan pintu kafetaria, dan 2 fans meminta tanda tangannya. Xia Ruofei tidak memiliki rak apapun, segera menandatanganinya, dan kemudian menyetujui permintaan foto mereka.
Gaya Feng Wei selalu kuat dan bertenaga. Di bawah pengaturannya, akun pribadi Xia Ruofei dan akun resmi Tao Yuan dengan cepat mengadakan undian. Syarat untuk mengikuti acara tersebut adalah memperhatikan nomor rekening dan ID dua orang temannya. Hadiahnya berupa satu set jersey kandang tim Spanyol versi luar lapangan ke-25. Operasi gelombang ini telah menambah banyak penggemar pada perusahaan resmi perusahaan Tao Yuan. Belum lagi akun pribadi Xia Ruofei, penggemarnya sudah melebihi 50 juta, yang juga merupakan pengaruh besar di platform Weibo. Dia, di daftar pencarian terpopuler mikroblog, tanda pagar Xia Ruofei si Jia mengadakan hat-trick tanda pagar topik panas sedang tinggi, dan sebagian besar waktu telah berlalu, masih kokoh menempati posisi pertama dalam daftar pencarian terpopuler. Dibandingkan dengan daging segar berukuran kecil dengan kulit halus dan daging empuk, image jagoan Xia Ruofei nampaknya lebih digemari netizen. Di bawah tekanan topik ini, ada sedikit daging segar yang hampir tidak ada pekerjaan, dan beberapa bintang yang baru saja mengumumkan perceraian. Orang-orang ini kurang lebih membeli pencarian panas melalui saluran yang berbeda, namun mereka tidak menyangka persaingan dalam daftar pencarian panas akan begitu ketat. Mereka bahkan tidak dapat melihat harapan untuk mencapai puncak, karena panasnya dan topik nomor 1. Tanda pagar Xia Ruofei si Jia panasnya hat-trick tanda pagar masih meninggi dengan tikungan yang curam, dan tidak ada rasa jongkok. Jadi, Xia Ruofei memiliki nama panggilan lain, pembunuh pencarian panas. Selama dia bersaing dengannya untuk pencarian panas, bahkan jika dia tidak mengeluarkan sepeser pun, dan para pesaing menghabiskan banyak uang untuk mencari perusahaan hubungan masyarakat hiburan untuk beroperasi, tetapi hasil akhirnya adalah Xia Ruofei menang. Media olahraga dalam negeri juga secara kolektif hancur, dan judulnya lebih dari sekedar dilebih-lebihkan. Kata-kata Xia Ruofei sangat dipuji. Xia Ruofei menjadi penyelamat sepak bola Tiongkok dalam semalam. Media lain telah mengedit kaki Xia Ruofei di setiap pertandingan di pertandingan ini, terutama 3 gol yang berlevel cukup tinggi. Bahkan pemutaran gerakan lambat di setiap sudut pun tidak terlewatkan. Koleksi ini juga sangat populer di internet. Banyak penggemar yang telah melihatnya berulang kali dan merasa itu belum cukup. Kelemahan Huaxia Football membuat harapan para penggemar Huaxia terhadap pemain-pemain berprestasi jauh lebih besar dibandingkan dengan sepak bola maju. Sebelumnya, Wu Lei yang bermain sepak bola di La Liga dijuluki harapan seluruh desa oleh para penggemarnya. Sekarang ada Xia Ruofei, ternyata sudah lahir, dan performanya lebih eye-catching dibanding Wu Lei. Bagaimana para penggemar bisa meredam kegembiraan tersebut? Di internet, bahkan sekelompok fans mengirimkan pesan ke nomor resmi Asosiasi Sepak Bola Tiongkok, meminta perekrutan Xia Ruofei untuk bergabung dengan tim nasional Tiongkok dan berlaga di kualifikasi regional Asia Piala Dunia mulai tahun depan. Faktanya, Asosiasi Sepak Bola Tiongkok juga sangat agresif. Selama bertahun-tahun, banyak sekte asosiasi sepak bola Huaxia telah dikritik oleh orang-orang, seperti pemimpin awam, birokrasi, intervensi administratif, dituduh tidak tahu apa-apa, dan banyak yang jatuh dalam anti korupsi sepak bola. Ofisial dan wasit secara langsung membawa sepak bola Huaxia ke dekade paling gelap. Namun kali ini, respons Asosiasi Sepak Bola China justru sangat cepat. Hanya saja mereka sama sekali tidak jelas tentang situasinya. Xia Ruofei bukan pemain terdaftar di Asosiasi Sepak Bola China, ia terdaftar langsung di Spanyol. Selain itu, Xia Ruofei bukanlah orang di lingkaran sepak bola. Asosiasi Sepak Bola bahkan tidak tahu bagaimana cara menghubungi Xia Ruofei. Mereka akhirnya mengetahui bahwa Xia Ruofei sebenarnya adalah orang kulit merah di jaringan Huaxia, tetapi dia belum pernah berhubungan dengan sepak bola sebelumnya, dan dia juga membuka perusahaan, yang juga bisa dikatakan sebagai perusahaan bersih merah. Setelah Asosiasi Sepak Bola Tiongkok meminta pendapat dari komite teknis, ide untuk merekrut Xia Ruofei benar-benar dimulai. Hanya saja Xia Ruofei memiliki sedikit interaksi dengan dunia sepak bola profesional. Kedua, dia tidak memiliki agen apapun, dan kualifikasi regional Asia. Permainan juga perlu dimulai pada paruh kedua tahun depan. Sebelumnya, tim sepak bola nasional tidak mengadakan acara besar apapun, sehingga waktunya tidak terlalu mendesak. Jadi Asosiasi Sepak Bola Huaxia mencoba mengirim surat melalui faks ke perusahaan Tao Yuan,
berharap dapat menjalin hubungan kerja dengan Xia Ruofei. Ini juga merupakan pendekatan yang relatif hati-hati. Bagaimanapun, Xia Ruofei hanya memainkan sebuah game, dan tidak ada video game selain itu. Sebagai referensi, panggilan langsung agak main-main. Hanya saja perusahaan Taoyuan tidak menjawab hal ini, dan asosiasi sepak bola juga tidak punya cara. Dalam menghadapi seruan dari netizen dan penggemar, mereka hanya bisa menawarkan trik terbaik, tidak bisa dilihat. Betapapun antusiasnya pesan pengguna, asosiasi sepak bola Tiongkok tidak membalasnya. Faktanya, selain media olahraga Tiongkok, media Spanyol juga memberitakan besar-besaran tentang La Liga yang sangat lumrah ini. Karena pertandingan Spanyol dan Valencia, ini adalah putaran pertama La Liga, Real Madrid, Barcelona dan tim kuat lainnya diadakan keesokan harinya, jadi semua orang tentu saja menaruh fokus laporan pada pertarungan yang luar biasa ini. Jenius dalam perang gol, kemenangan yang lemah, gelombang dunia super, gurun sepak bola. Permainan ini terlalu berlebihan. Daily Sports Daily menjadi terkenal di Perang Dunia I. Sesuai judulnya, game tersebut diliput di halaman depan. Laporan itu disertai gambaran besarnya. Itu adalah punggung Xia Ruofei dalam tendangan voli setengah putaran yang menakjubkan. Nomor punggung 25 terlihat sangat jelas, selain bodi utamanya, background lainnya juga diburamkan sehingga membuat bagian belakangnya terlihat semakin mempesona. Dalam laporan ini, Daily Sports Daily menulis, "Kami telah melihat terlalu banyak bajingan di dunia sepak bola, kami telah melihat terlalu banyak orang jenius, tetapi saya harus mengatakan bahwa pemain nomor 25 tim Spanyol itu seperti bintang, jenius, itu pasti yang paling cerdas." Pemain asal Tiongkok yang berhasil memukau fans hanya dalam satu pertandingan ini mencetak 3 gol yang masing-masing pantas untuk kita cicipi. Biji-bijian tersebut masih dapat dibicarakan selama bertahun-tahun, dan setiap bagiannya cukup untuk mengisi sejarah sepak bola. Marca juga melaporkan di halaman depan dengan versi permainan hampir satu halaman penuh, tepatnya, kinerja menakjubkan dari Xia Ruofei. Surat kabar Marca juga mengutip wawancara setelah pertandingan. Pelatih Spanyol Lubi berkata, Xia Ruofei adalah pemain paling berbakat, akurat dan stabil yang pernah dia lihat. Kontribusinya kepada tim tidak perlu diragukan lagi dan dia akan menjadi anggota penting tim. Untuk pemain China Wu Lei, Ruby juga tak segan-segan memberikan apresiasinya. Ruby mengatakan, Wu Lei beradaptasi ke La Liga lebih cepat dari perkiraannya, dibandingkan dengan game sebelumnya. Wu Lei game ini lebih tenang, juga lebih percaya diri, inilah yang terjadi seluruh tim suka dan mendengar. Terlepas dari proses atau hasilnya, terlihat pelatih tim Spanyol Ruby cukup puas. Sebaliknya, pelatih kepala Valencia, Marcelino, tampaknya agak tersesat. Tembakan 3 angka pertama kali berubah menjadi 1 poin, dan kemudian bahkan tidak mempertahankan hasil imbang, harus menerima kekalahan kandang dari tim Spanyol yang lemah. Anda beralih ke pelatih manapun, Anda akan merasa sangat tersesat. Meski begitu, Marcelino tetap sangat anggun. Untuk 2 pemain Tiongkok dari pemain Spanyol tersebut, ia tidak memuji kata-kata, tidak ada keraguan bahwa 2 pemain Tiongkok hari ini mendominasi permainan. Nomor 24 sangat spiritual, posisi lapangan depannya menyebabkan banyak masalah bagi kami, dan kinerja Samar 25 hari ini bahkan lebih fenomenal. Bisa dibilang dia sepenuhnya menggunakan kemampuan pribadinya untuk membuat tim kalah. Orang-orang Spanyol mengalami musim panas, dan kami tidak. Demikian pula, pujian Xia Ruofei, serta para pemain Spanyol, seperti saudara perempuan, Xia Ruofei, Marc Roca, mengatakan dalam sebuah wawancara, Xia adalah idolaku. Kedatangannya segera dapat meningkatkan kekuatan orang-orang Spanyol. Ada juga pusat serangan Spanyol Iglesias, Kapten Lopez, bek tengah utama Nardo dan lainnya. Di hadapan wartawan, mereka sangat mengapresiasi kinerja Xia Ruofei. Inilah Xia Ruofei, pemegang saham klub. Selain faktor tersebut, ia lebih sering menaklukkan hati para penggemar dan rekan satu tim dalam sebuah pertandingan. Para pemain juga mengungkapkan niat baik yang cukup kepada Wu Lei, yang juga berasal dari Tiongkok. Komunikasi Wu Lei tidak banyak, tetapi dia dapat merasakan bahwa Wu Lei adalah orang yang sangat baik. Semua orang ada di sini. Ada juga pemahaman diam-diam yang berkembang tentang pelatihan.
Mark Roca juga memecahkan sebagian kecil, saat Anda melihat papan iklan Tiongkok atau poster, Wu Lei akan mengajari Anda pengucapan bahasa Mandarin di iklan. Sekarang banyak pemain di tim telah mempelajari beberapa bahasa Mandarin sederhana. Singkatnya, suasana di dalam diri pemain Spanyol itu bisa dikatakan melegakan. Kedatangan Wu Lei juga kurang mendapat sambutan, seperti Melendo dan Puedo yang diproduksi oleh pelatihan pemuda Spanyol. Puedo digantikan lebih awal karena performanya yang buruk, dan Wu Lei yang menggantikannya tampil luar biasa. Dia bias terhadap pemain Tiongkok, yang membuatnya semakin tidak nyaman. Meski Melendo tidak mengatakan apa-apa, dia sebenarnya membenci Wu Lei. Melendo memiliki bola lengket di lapangan. Setelah sepak bola berjalan sesuai porsinya, ritmenya akan melambat, dan dia jarang melewati Wu Lei. Namun performanya di game terakhir juga sangat buruk, apalagi setelah babak kedua, nyaris sembunyi-sembunyi. Performa buruk kedua orang tersebut jelas-jelas memicu keunggulan Xia Ruofei dan Wu Lei. Bagaimana mereka bisa merasa nyaman di hati mereka? Hanya dengan ketidakbahagiaan seperti ini, mereka tentu tidak akan menerima wawancara dari media. Bahkan jika mereka ditanya tentang Wu Lei dan Xia Ruofei, mereka tidak akan berani mengungkapkan ketidakpuasan mereka di depan umum, jika tidak maka akan menghancurkan ruang ganti dan menstabilkan kedua orang tersebut. Hanya saja pemainnya masih muda, bobotnya terlalu ringan, apalagi Xia Ruofei masih menjadi pemegang saham klub. Kalaupun mereka tidak puas, mereka tidak terbuka untuk umum. Selain melaporkan wawancara pasca pertandingan ini, Marca juga mewawancarai pelatih tim lain di La Liga dan para pemain terkenal dalam permainan tersebut, biarkan mereka mengevaluasi Xia Ruofei. Pelatih Real Madrid Zidane berkata, setelah pertandingan kemarin, banyak orang menelepon saya, biarkan saya melihat gol musim panas, ada banyak orang seperti Anda, saya harap saya akan mengevaluasi gol ini. Saya ingin mengatakan tidak ada dua daun yang identik di dunia. Hal yang sama berlaku untuk dunia sepak bola. Karena kemungkinan yang tak terbatas itulah sepak bola memiliki daya tarik yang luar biasa yang menarik kita. Memang, gelombang dunia yang indah di musim panas, dan gol yang saya cetak tahun itu, tapi unik juga. Kalau harus membuat perbandingan antara kedua gol tersebut, menurutku, skor musim panas ini malah lebih seru. Setelah memberi Xia Ruofei peragaan ulang evaluasi tinggi voli setengah putaran, Tianwei Feixian, Zidane lebih lanjut mengomentari Xia Ruofei, dia berkata, berumur pendek. Tidak. Saya rasa tidak begitu sebenarnya, saya menghabiskan lebih dari 1 jam hari ini, mulai dari musim panas dan mengubah video pertandingan. Dari sudut pandang seorang pelatih kepala, permainan indah musim panas bukan hanya 3 golnya visinya sangat luas, kekuatan fisiknya lebih kuat dari kebanyakan pemain, menurut saya dia adalah pemain yang luar biasa, mampu memainkan peran komandan lini tengah B2B, dalam penguasaan bola kedua belah pihak memainkan peran yang sangat penting dan menentukan, lawan pemain Spanyol itu pusing, tentu saja termasuk tim Real Madrid kami. Penilaian Zidane terhadap Xia Ruofei bisa dikatakan cukup tinggi, bahkan melebihi ekspektasi banyak orang. Bagaimanapun, Xia Ruofei memainkan permainan dan bermain di bangku cadangan, meskipun kinerja sangat cemerlang, tetapi banyak orang masih memegang sikap mengulas, beberapa pertandingan dalam sejarah dan bahkan musim tertentu sangat menonjol seperti bermain darah ayam, tapi itu tidak jarang pemain menjadi sangat populer. Performa Xia Ruofei hanya dalam 1 pertandingan, betapapun bagusnya, kekuatan persuasifnya tidak begitu kuat. Namun, Zidane merupakan pemain legendaris yang sangat sukses pada periode pemain tersebut. Titik awal masa pembinaan sangat tinggi. Sudut pengamatannya secara alami berbeda dengan sudut pandang orang biasa. Saat dia berkata, dia dengan hati-hati menganalisis permainan Xia Ruofei dan menontonnya. Banyak hal yang tidak dapat dilihat oleh penggemar biasa dan bahkan pelatih, jadi mereka akan membuat penilaian itu. Selain Zidane, Marca juga mewawancarai pelatih kepala beberapa tim La Liga lainnya dan beberapa pemain ternama di La Liga. Mereka pun memuji Xia Ruofei, terutama 3 golnya. Hal ini disebutkan berulang kali. Pelatih kepala Barcelona, Valverde, bahkan secara terbuka menyatakan bahwa pemain seperti Xia harus memiliki panggung yang lebih besar, seperti Nou Camp. Tentu saja, pelatih kepala Barcelona melemparkan ranting zaitun ke Xia Ruofei, dan keasliannya masih terbuka pertanyaan.
Sebagai rival Spanyol di kota yang sama, Barcelona tentu tidak mempermasalahkan orang-orang Spanyol yang menjijikkan dan menjijikkan. Jika itu bisa mengguncang pasukan pihak lain, maka itu lebih baik. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan tim Barcelona memang menaruh minat terhadap Sia Ruofei. Bagaimanapun, pelatih profesional manapun dengan tingkat profesional yang memadai akan merasakan kekuatan Sia Ruofei setelah menganalisis permainan dengan cermat. Menghadapi tendangan sudut terbuka dari pelatih Barcelona Balwit, Rubi sangat tenang, dia berkata, "Saya pikir Tuan Valverde tidak boleh bangun." Pemain Spanyol bergabung dengan Barcelona. Dia pasti berbicara tentang lelucon. Selain itu, Tuan, Sia Ruofei tidak untuk dijual oleh orang Spanyol. Sekarang, di masa depan adalah selamanya. Tanggapan Rubi cukup tegas. Tentu saja ini juga merupakan sikap yang wajar sebagai musuh bebuyutan di kota yang sama. Namun, apakah itu Rubi atau pemain tim Spanyol lainnya? Dalam wawancara tersebut, ia secara sengaja atau tidak sengaja menghindari masalah, yaitu Sia Ruofei tidak mungkin bermain untuk tim Spanyol sepanjang musim. Dapat mendukung di beberapa pertandingan penting, mulai sekarang hingga akhir musim diperkirakan maksimal 3 atau 4 pertandingan, dan lebih banyak lagi yang kurang tepat. Bagaimanapun, Sia Ruofei sebagian besar berada di Tiongkok. Setiap kali dia bermain untuk tim Spanyol, dia harus melakukan perjalanan jauh melintasi Asia, dan dia adalah pemegang saham klub tersebut. Siapa yang berani membiarkan bos berulang kali bepergian bola-balik? Hanya saja Rubi sengaja tidak menyebutkan hal tersebut, agak menarik. Dalam beberapa ronde berikutnya, lawan pembalap Spanyol itu pasti akan menghabiskan banyak waktu untuk meneliti Sia Ruofei dan menerapkan taktik pertahanan yang ditargetkan. Rubi bahkan berniat memasukkan Sia Ruofei sebagai bom asap ke dalam daftar besar permainan, ada 23 trio dalam daftar besar, dan jumlah sebenarnya dapat dimainkan, hingga 14 orang, dan satu tempat lebih sedikit tidaklah ketat. Lawan Spanyol lah yang menunggu hingga pertandingan dimulai untuk mengetahui bahwa Sia Ruofei tidak masuk daftar awal sama sekali, dan bahkan tidak datang ke stadion. Saat itu, ekspresi wajah mereka pasti sangat indah. Kuncinya adalah banyak taktik yang telah ditetapkan sebelumnya tidak berguna. Seolah-olah petinju tersebut memiliki kekuatan yang cukup untuk meninju dan menemukan lawannya tiba-tiba menghilang. Pukulan ini mudah ditangkap di udara. Inilah yang terjadi pada tim-tim ini. Ketika taktiknya disesuaikan untuk sementara, seberapa jauh para pemain dapat menerapkannya? Akankah ada celah dalam pertandingan tersebut? Hal ini sangat mungkin terjadi. Inilah sebabnya mengapa Sia Ruofei masih dapat memainkan peran tertentu untuk tim meskipun dia tidak bermain. Atas gangguan di La Liga ini, Sia Ruofei tidak mempedulikannya. Di hari kedua pertandingan, dia sudah naik pesawat pribadi Taoyuan dan siap terbang kembali ke China. Bersamanya, tentu saja ada karyawan perusahaan Taoyuan seperti Sui Jinsan. Selain itu, ada satu lagi pegawai malang yang harus kembali ke Tiongkok dengan pesawat penerbangan sipil, karena Zhou Leiyun juga memutuskan untuk kembali ke Tiongkok, dan ia berharap dapat mendirikan mesin catatan. Sia Ruofei tentu saja tidak akan menolak, jadi dia hanya bisa membiarkan Sui Jinsan mengambil kesialan lagi untuk mengganti penerbangan penumpang. Pada Minggu sore waktu setempat, Taoyuan mengosongkan diri di Bandara Barcelona dan terbang menuju timur. Perjalanan pulangnya hampir sama seperti saat datangnya. Meski Taoyuan tidak kesulitan terbang langsung ke 3 gunung, demi alasan keamanan, ketika Kapten Liu An membuat rencana penerbangan, ia tetap mengatur Bandara Dubai sebagai transit di Dubai. Ayo lanjutkan terbang ke Shanshan. Setelah penerbangan jarak jauh selama 11 jam, Taoyuan terus mendarat di landasan Bandara Internasional Shanshan Changping. Awalnya, Sia Ruofei ingin mengatur kru untuk beristirahat sejenak di Shanshan. Setelah menambahkan minyak, dia terus mengirim Zhou Leiyun ke Beijing. Namun, Zhou Leiyun menolak. Dia telah mengatur piagam bisnis untuknya di cabang Tenggara Grup Shengxi sebelumnya. Setelah nomor Taoyuan, dia akan naik pesawat dan terbang langsung ke Beijing. Faktanya, Zhou Leiyun pergi ke Spanyol, dan mereka semua naik jet pribadi. Identitas dan kekayaan mencapai levelnya. Saat bepergian, mereka semua adalah tim yang terdiri lebih dari selusin orang, lebih nyaman menggunakan jet pribadi. Hanya saja dia ingin dekat dengan Sia Ruofei, jadi dia datang ke pesawat kecil. Terlebih lagi,
Kru Xia Ruofei hanya terbang dalam waktu lebih dari 10 jam, dan kemudian menggunakan unit ini untuk melindunginya dari ibu kota. Dia juga berpikir bahwa dia tidak akan pergi. Sekarang dia datang ke Sanshan sendirian, tim telah kembali ke Beijing langsung dengan jet pribadinya, tetapi grup Shengxi cabang Tenggara telah mengaturnya dengan baik, dan menyewa jet bisnis bombardir di perusahaan navigasi Sanshan untuk melindunginya sendirian. Ternyata betapa pentingnya memperbaikinya. Kali ini, Xia Ruofei adalah pemegang saham Spanyol. Faktanya, Zhou Leiyun tidak membayar banyak bunga, dan bahkan dia tetap mendapatkannya. Investasinya di klub sepak bola awalnya untuk tujuan periklanan, bukan untuk menghasilkan uang. Jumlah saham tidak penting, asalkan tidak mempengaruhi kekuasaan pengambilan keputusannya di klub. Meski saham perseroan sudah terdilusi hampir setengahnya, namun hak suaranya dalam rapat pemegang saham tidak berubah. Dia juga ketua klub, dan dia mendapatkan begitu banyak. Bergabungnya Xia Ruofei dengan klub Spanyol benar-benar di luar dugaannya, tetapi efeknya sangat bagus. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa pertandingan melawan Valencia pada hari Sabtu membuat popularitas pemain Spanyol itu di Tiongkok mencapai puncaknya, hat-trick Xia Ruofei, dan yang membentuk hat-trick tersebut adalah 3 gol yang luar biasa. Tujuannya adalah untuk langsung menempati daftar pencarian panas mikroblog selama 2 hari. Saat ini, seluruh negeri, apakah itu bola atau bola, membicarakan tentang Xia Ruofei. Dan hal ini juga tidak lepas dari klub asal Spanyol tersebut. Dulu, hanya sebagian fans yang mengetahui klub asal Spanyol tersebut. Sekarang mereka bahkan mempunyai beberapa kakek dan bibi. Setelah makan malam, mereka akan membicarakan tentang grup Shengxi yang berinvestasi di klub Spanyol, yang arogan. Meski belum mengetahui status La Liga di dunia sepak bola, namun tak menghalangi mereka untuk membicarakan hal tersebut, ketika panasnya suatu ajang mencapai level tertentu, tidak terbatas pada bidang vertikal saja. Waktu ketika Tao Yuan tiba di Sanshan hampir pukul 6 pagi waktu Tiongkok. Masih ada beberapa jam lagi pasar saham di China akan dibuka. Kemarin banyak ahli yang menganalisa bahwa harga saham kelompok provinsi dan kota akan berlipat ganda dengan barang super ini. Dongfeng mengantarkan gelombang pasang. Ukuran grup Shengxi sangat besar, dan setiap kenaikan harga saham berarti kekayaan bersih Zhou Leiyun meningkat pesat. Ini lebih banyak dari jumlah anggota, kaos, dan perlengkapannya yang terjual di klub sepak bola. Saya tidak tahu berapa banyak. Dalam arti tertentu, Xia Ruofei bergabung dengan klub Spanyol, yang seperti pena Tuhan. Ini jauh lebih berpengaruh daripada pengenalan Wu Lei. Semua ini, hanya karena Zhou Leiyun memilihnya, mengundang Xia Ruofei untuk berinvestasi di klub sepak bola. Jika bukan karena Xia Ruofei menyukai sepak bola, jika bukan karena sikap Zhou Leiyun yang mencoba memanfaatkan kesempatan ini, bagaimana bisa ada situasi yang begitu baik hari ini? Ini hanya aspek kepentingan ekonomi. Yang membuat Zhou Leiyun semakin penting adalah investasi ini telah membuat dia dan Xia Ruofei membentuk aliansi dalam arti tertentu. Sejak awal, Zhou Yuan menyinggung Xia Ruofei dan menyebabkan keretakan antara kedua belah pihak. Pergilah, dan hubungannya menjadi begitu dekat, hanya Zhou Leiyun sendiri yang tahu betapa sulitnya itu. Merupakan pencapaian terbesar Zhou Leiyun untuk menjalin aliansi erat dengan Xia Ruofei. Sampai dia duduk di jet bisnis bombardir ke Beijing, senyuman di wajah Zhou Leiyun tidak menyatu, dan suasana hatinya sangat menyenangkan. Xia Ruofei dan Sui Jinsan serta karyawan lainnya membawa koster yang diatur perusahaan untuk meninggalkan bandara. Mobil itu pertama kali datang ke komunitas Villa Jiangbin dan mengirim Xia Ruofei kembali ke rumah. Sebagai pimpinan perusahaan, dia menikmati sedikit hak istimewa. Padahal, jika berganti atasan, Anda harus mengatur mobil khusus daripada duduk di mobil komuter bersama karyawan. Xia Ruofei tidak membiarkan mobilnya masuk ke komunitas, udara pagi sangat segar, dia memilih turun di gerbang komunitas, lalu masuk. Komunitas villa di lokasi yang bagus di perkotaan, lingkungan secara alami sangat baik. Xia Ruofei menyeret koper kecilnya dan berjalan di jalan di komunitas, mencium aroma tumbuh-tumbuhan yang keluar dari hidung, dan merasakan antusiasme. Di saat yang sama, dia juga merasakan beberapa emosi. Suatu ketika, dia berada di sebuah rumah kontrakan kecil di sebuah kawasan kumuh. Dia masih sakit parah, dan seluruh hidupnya berwarna abu-abu.
Kini segalanya telah berubah, dan kebebasan finansial telah terwujud. Tinggal di rumah atau bahkan bepergian dengan jet pribadi bisa dikatakan seperti dunia yang berbeda. Dan inilah ruang ajaib dari peta ajaib yang dibawa kepadanya. Setelah pertengkaran kecil Feng Xiao, Xia Ruofei mendongak dan menemukan beberapa pakaian telah dikeringkan di balkon. Tampaknya Feng Wei sudah pindah. Namun, Feng Xiao pasti sudah pergi ke perusahaan saat ini. Xia Ruofei tidak berhenti, tapi terus berjalan menuju vilanya. Tak lama kemudian, Xia Ruofei kembali ke rumahnya. Ketika dia membuka pintu, dia sangat menyadari bahwa ada seseorang di keluarganya. Namun sarafnya menegang sesaat dan langsung rileks kembali, karena ia sudah merasakan bahwa orang yang ada di rumahnya adalah Ling Qingsui, dan Ling Qingsui sedang sibuk di dapur. Xia Ruofei tidak bisa menahan senyum hangatnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mempercepat. Dia membuka pintu dengan ringan dan masuk ke villa, dengan lembut menyandarkan kopernya ke lemari pintu masuk, lalu merangkak ke dapur di sebelahnya. Ling Qingsui sedang menyanyikan sebuah lagu di dapur, dan suasananya cukup baik. Faktanya, Ling Qingsui tidak memiliki keterampilan memasak seperti Ling Xiaotian. Ketika dia baru saja bertemu Xia Ruofei tidak pernah membiarkannya pergi ke dapur setelah dia makan hidangan yang dia buat karena terlalu tidak enak. Hari ini Ling Qingsui datang ke sini lebih awal untuk menyiapkan sarapan, tentu saja karena saya mengetahui bahwa Xia Ruofei akan pulang hari ini, jadi dia juga secara khusus melapor ke Ling Xiaotian, dan mengambil liburan setengah hari. Secara umum, perusahaan akan mengadakan rapat rutin pada Senin pagi. Dia mengambil cuti pada saat seperti itu, yang tidak terbayangkan di masa lalu. Telur dadar salju Ling Qing tampaknya agak berkarat, tapi dia menggantungkan celemek, wajahnya dipenuhi senyum dari hati, tapi membiarkan Xia Ruofei merasa hangat. Dia berjalan ringan menuju Ling Qingsui, dengan kultivasinya, tidak mudah untuk membuat Ling Qingsui merasa tidak sadarkan diri. Xia Ruofei muncul di belakang Ling Qingsui, dia masih belum menyadarinya. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang pinggang Ling Qingsui dengan lembut. Pada saat ini, Ling Qingsui menemukan seseorang di belakangnya, tubuhnya tiba-tiba menegang, tetapi segera mencium suasana akrab Xia Ruofei, dia dengan cepat menjadi rileks. Xia Ruofei dengan lembut menyandarkan kepalanya ke bahu Ling Qingsui, dengan rakus mengendus aroma rambutnya, dan dengan lembut berkata, "Wanita, aku akan kembali." Ling Qingsui berkata dengan lembut, "Aku benci. Aku berjalan diam, membuatku takut." Xia Ruofei tertawa dan berkata, "Kalian semua adalah praktisi pemurnian 4 lapis, dan bajingan umum bisa mengalahkanmu. Apa yang mengerikan?" Ling Qingsui dengan lembut bersandar pada lengan Xia Ruofei dan makan serta tertawa, "Tetapi ada hooligan besar yang telah menyempurnakan 9 lapisan. Saya tidak bisa mengalahkannya. Apa yang harus saya lakukan?" Xia Ruofei menghela nafas di telinga Ling Qingsui dan berkata, "Apa yang bisa saya lakukan? Itu hanya bisa dari dia." Ling Qingsui merasa malu dan kesal dan melepaskan diri dari pelukan Xia Ruofei. Dia berkata dengan wajah merah, "Aku benci itu." Saat ini tercium bau gosong di penggorengan. Ling Qingsui kembali ke dunia dan segera mematikan apinya. Dia berkata, "Aku menyalahkanmu. Semua telurnya digoreng." Xia Ruofei melihat ke arah Probe dan berkata sambil tersenyum, "Tidak ada, telur ini tidak diperlukan. Selain itu, istriku, pekerjaan kasar seperti ini masih diserahkan kepadaku. Kamu pergi ke ruang tamu untuk makan merusak." Ling Qingsui berkata sambil tersenyum, "Awalnya aku ingin memberimu sarapan." Xia Ruofei melirik kedua telur goreng di piring, yang ternyata sedikit lebih buruk. Dia tersenyum dan berkata, "Lewat sini. Aku akan makan 2 telur ini, dan aku akan memasak 2 lagi untukmu. Bisakah kamu?" "Tidak apa-apa." Ling Qingsui mengangguk. Setelah itu, dia melepas celemeknya dan dengan sungguh-sungguh mengenakannya pada Xia Ruofei dan berkata dengan serius, "Kamerat Xia Ruofei, jabatan mulia ini akan diserahkan kepadamu." Xia Ruofei juga mengatakan bahwa dia sangat sehat dan berkata, "Ya. Yakinlah, selesaikan misinya." Ling Qingsui tidak bisa menahan tawa, lalu tersipu dan menjilat air dan biasanya menyesap wajah Xia Ruofei, lalu terkikik dan meninggalkan dapur. Xia Ruofei menyentuh wajahnya dan menunjukkan senyuman. Dia mulai bekerja keras di dapur. Dia membuang telur dadar yang sudah setengah matang,
lalu mencuci panci beberapa kali sebelum menyuntikkan kembali minyak sayur dan mengambil sebutir telur. Xia Ruofei dengan terampil meletakkan telur di tepi panci dan kemudian membuka kulit telurnya. Setelah beberapa saat, kedua telur goreng itu keluar dari panci. Dibandingkan dengan dua putih telur yang dicampur dengan Ling Qingsui, kedua telur goreng tersebut hanyalah sebuah karya seni, hampir berbentuk bulat standar. Satu lapisan tipis protein membungkus seluruh inti kuning telur, lalu ditaburi sedikit bawang merah cincang, yang membuat orang nafsu makan. Kemudian Xia Ruofei membuka lemari es lagi dan melihat isinya penuh dengan bahan-bahan, jelas itu dibeli oleh Ling Qingsui kemarin. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersikap hangat. Xia Ruofei menemukan roti untuk dipanggang beberapa potong, lalu memanaskan 2 cangkir susu, dan tak lama kemudian 2 sarapan lezat siap. Xia Ruofei membawa sarapan ke restoran sebelah dan tersenyum dan berteriak, "Wanita, cuci tanganmu dan sarapan, ayo." Ling Qingsui segera datang ke restoran. Dia melihat sarapan di atas meja. 2 butir telur yang saya goreng agak tidak biasa, seolah-olah ada 2 kotoran sapi lagi di taman yang indah, sama. Otak Ling Qingsui membuat gambaran seperti itu, dan kemudian berpikir bahwa Xia Ruofei harus memakan 2 kotoran sapi ini, dan tidak bisa menahan tawa. Xia Ruofei secara alami tidak mengetahui aktivitas psikologis Ling Qingsui. Dia memandang Ling Qingsui tanpa bisa dijelaskan dan tersenyum dan berkata, "Apa yang kamu tertawakan? Ayo duduk dan makan. Roti ini baru saja dipanggang, dan susu ini, saya spesialisnya. Ambil susu murni skim, Anda dapat yakin bahwa Anda akan melakukannya, jangan pernah menambah berat badan." "Benar, 2 telur goreng ini buatanku, kamu cicipi." Xia Ruofei berkata lagi, lalu mengatakan 2 telur yang digoreng Ling Qingsui di depannya, "Keduanya milikku. Istri dan istri melakukannya sendiri. Pikirkan semuanya." Ling Qingsui melihat telur dadar di depannya dan melihat kotoran sapi di depan Xia Ruofei. Dia juga mengatakan bahwa dia terlalu tidak mau pergi. Ragu-ragu dan berkata, "Atau triknya adalah mengubah." Kata-katanya belum selesai, Xia Ruofei telah melindungi piring di depannya dan berkata, "Jangan berubah. Jangan berubah. Istri dan anak melakukannya dengan tangan, jangan ubah apapun. Jangan pikirkan itu." Meskipun Ling Qingsui tahu bahwa Xia Ruofei sengaja dilebih-lebihkan, tetapi hatinya masih hangat. Dia berkata sambil tersenyum, "Itu tidak enak untuk dimakan, jangan salahkan aku. Itu buruk." Xia Ruofei berkata, "Ada cinta seorang istri di sini. Ini terlalu memuakkan. Aku tidak tahan." Ling Qingsui hanya bisa tersipu dan berkata, "Makan. Makan. Jangan membawanya bersamamu." Xia Ruofei hanya tersenyum dan mengambil telur dadar dan menggigitnya di mulutnya. Dia telah siap secara mental dan memiliki rencana terburuk, jadi setelah memakannya, itu sedikit merepotkan, kejutan. Walaupun penjualannya tidak terlalu bagus, setidaknya masih bisa dimakan, panasnya terlalu tua, kuning telurnya sudah padat. Selain itu, Ling Qingsui seharusnya tidak tahu bahwa telur gorengnya harus diasinkan, jadi rasanya cukup ringan. Namun, Xia Ruofei tidak menunjukkannya, tetapi memakan seluruh telur dadar dengan mulut besar, lalu mengacungkan jempol kepada Ling Qingsui, sambil berkata, "Wanita, rasanya enak. Kamu punya banyak masakan sekarang." Ling Qingsui bertanya dengan tidak percaya, "Benarkah? Anda tidak mencoba menghibur saya, sengaja mengatakan ini. Apa yang harus kubohongi padamu?" Xia Ruofei berkata, "Ini benar-benar enak." Setelah itu, Xia Ruofei segera mengambil telur dadar lagi, dan memakannya di perut setelah 3, 5, dan 2. Bahkan kesempatan untuk membiarkan Ling Qingsui mencicipinya tidak diberikan. Melihat wajah Xia Ruofei yang menikmatinya, Ling Qingsui dengan ragu bergumam, "Benarkah? Aku tidak percaya diri." Lalu dia menggigit telur goreng Xia Ruofei, dan kuning telur berbentuk hati tiba-tiba mengalir keluar, dan aroma memenuhi aroma. Telur goreng Xia Ruofei, itu benar-benar lezat. Sambil sarapan, keduanya mengobrol dengan santai, dan udara dipenuhi kebahagiaan. Salah satu kata yang ditemukan oleh Haruki Murakami sangat relevan, keberuntungan kecil, kebahagiaan dan kepuasan kecil namun tepat. 2 orang yang disayang, bersama-sama menyiapkan sarapan, menikmati makanan yang dimasak bersama, dan santai mengobrol tentang topik yang tidak pernah bisa dibicarakan. Terkadang kebahagiaan itu sesederhana itu. Saat sarapan,
Xia Ruofei tahu bahwa Ling Qingshui telah mengambil cuti hari ini dan tidak harus pergi bekerja sepanjang pagi. Jadi ketika mereka berdua selesai makan, mereka tidak perlu bicara, cukup melihat-lihat, dan semuanya sudah mengudara. Setelah lebih dari setengah bulan, pikiran satu sama lain berubah menjadi ciuman penuh gairah. Tak lama kemudian, di kamar tidur besar di lantai 2 villa, terdengar simfoni yang menyayat hati. Suara lainnya sudah lama tidak terdengar. Dalam prosesnya, ponsel Xia Ruofei yang terlempar ke meja berdering. Namun saat ini, di mana Xia Ruofei masih mengelola teleponnya. Sekalipun Raja Surga dipanggil, dia tidak akan mengangkatnya. Xia Ruofei langsung melepaskan kekuatan mentalnya, menekan kekuatan ponsel, dan dering yang mengganggu tiba-tiba berhenti. Sampai kedua pria itu mandi air panas bersama, Xia Ruofei datang ke meja dengan jubah mandi dan mengambil telepon untuk menyalakan listrik. Segera telepon datang serangkaian pesan teks. Orang yang meneleponnya juga punya banyak hari Sabtu. Permainan dimulai sekitar jam 3 pagi pada hari Minggu di Tiongkok. Di akhir pertandingan, rasanya hampir seperti surgawi. Setelah seharian fermentasi, hal itu terjadi di internet. Pengaruh besar. Xia Ruofei mematikan telepon selama 10 jam penerbangan, dan kali ini hampir jam kerja hari Senin, jadi panggilan telepon untuknya terkonsentrasi pada saat ini. Xia Ruofei melirik panggilan telepon dari asisten direktur perusahaan, Qin Yanan, serta Zhao Yongjun, Song Rui dan teman-teman lainnya, serta Tang Yantian di Australia dan Tang He, ayah Amerika, yang juga menelepon. Dia juga memperhatikan, saya mendatangi putra sulung Liu, telepon Liu Kunfeng. Untuk panggilan telepon Liu Kunfeng, Xia Ruofei secara alami menyesuaikan prioritasnya sampai akhir. Ketika dia sedikit dimanjakan, dia pertama kali kembali ke Qin Yanan. Qin Yanan pasti adalah seorang pejabat bisnis. Dia sudah melepaskan dirinya selama lebih dari setengah bulan. Sekarang dia kembali ke Sanshan. Tentu saja, dia harus fokus pada pekerjaannya. Ketika Xia Ruofei mendengar ada dering, Qin Yanan dengan cepat menjawab telepon, "Ketua, apakah Anda mengganggu saya?" Ketika Xia Ruofei mendengarnya, dia tahu bahwa panggilan telepon yang baru saja mengganggunya adalah panggilan Qin Yanan karena jika itu orang lain, maka dia sudah menutup, dan tentu saja dia tidak akan bertanya, tidak akan mengganggu. Xia Ruofei sedikit canggung dan berkata, "Saya hanya ingin menjawab telepon. Ponsel tidak memiliki daya, dan saya belum menemukan pengisi daya di tangan." "Itu, Yanan, apakah Anda mencari saya?" Penjelasan Xia Ruofei sangat masuk akal. Saat telepon berdering, tekan dan tahan tombol shutdown secara langsung. Efeknya sama dengan ponsel lama. Qin Yanan secara alami tidak banyak berpikir. Dia berkata, "Ketua, ada beberapa hal yang perlu dilaporkan kepada Anda. Hal pertama adalah perusahaan menerima surat faks dari Asosiasi Sepak Bola China kemarin. Mereka berharap dapat bertemu dengan Anda, terutama untuk membahas masa depan Anda bergabung dengan laki-laki Tionghoa." Kemungkinan kaki. Saat saya mengatakan ini, Qin Yanan masih merasakan perasaan aneh. Ketika dia melihat berita luar biasa di internet kemarin, dia sangat terkejut. "Saya tidak menyangka bos saya memiliki keterampilan ini. Itu hanya sekedar berbisnis. Superstar yang tertunda." Xia Ruofei berkata sedikit. Dia berkata, "Mereka mengirim faks. Selain itu, tidak ada panggilan atau semacamnya. Belum diterima." Qin Yanan berkata, "Mereka mengirim faks langsung ke mesin faks yang diumumkan oleh perusahaan kami. Faks diterima secara otomatis. Saya bertanya, dan saya tidak menerima panggilan apapun." Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Dalam informasi kontak yang diumumkan oleh perusahaan Taoyuan, terdapat nomor faks dan nomor telepon perusahaan. Ini dikelola oleh personel khusus. Asosiasi Sepak Bola Huaxia hanya perlu mengunjungi situs resmi perusahaan Taoyuan untuk menanyakannya. Sebenarnya mereka pasti sudah menanyakannya melalui cara ini, tapi kirimkan saja surat dingin untuk datang. Apakah ini menunggu Taoyuan mengambil inisiatif untuk menghubungi mereka? Itu benar-benar sekte resmi. Diperkirakan mereka sudah terbiasa dengan model ini sebelumnya. Sebagai pemimpin industri, siapa yang tidak berani menjawab? Namun, Taoyuan bukanlah klub sepak bola di liga domestik. Asosiasi Sepak Bola Huaxia tidak memiliki yurisdiksi apapun atas Taoyuan. Mengapa mereka harus terbiasa dengan baunya?
Xia Ruofei berkata langsung, kalau begitu bukan itu masalahnya. Jika pihak lain memanggil, Anda akan menemukan cara untuk menyeretnya. Jangan setuju, jangan menolak. Xia Ruofei masih berhati-hati dalam hal ini. Dia tahu bahwa air di lingkaran sepak bola domestik sangat dalam, dan dia tidak bisa menolaknya sama sekali. Kalau tidak, kalau ada bukti, maka topi besar yang menolak mengabdi pada negara akan dipotong. Agak menjijikkan. Oleh karena itu, karena asosiasi sepak bola Tiongkok kurang perhatian, kini menjadi berantakan. Qin Yanan segera memimpin, dia berkata, saya tahu apa yang harus dilakukan, ketua. Ada satu hal lagi, manajer pabrik Sue memiliki permintaan sampingan, mengingat pengambil alihan baru grup farmasi, instalasi peralatan saat ini dan komisioning dan personel pelatihan dilakukan secara intensif. Mereka percaya bahwa dalam hal bahan baku, yang terbaik adalah menandatangani kontrak pasokan dan penjualan dengan penduduk desa sekitar terlebih dahulu sesuai dengan prinsip pengadaan terdekat dengan lamaran mereka dan memintaku untuk bertanya padamu. Xia Ruofei mendengar kata-kata itu dan berkata, bukankah Jinsan baru saja terbang kembali dari Spanyol bersama kami? Kenapa laporan permintaannya begitu cepat? Diperkirakan pimpinan pabrik farmasi lainnya sudah tertular. Permintaan ini sudah dikirim ke kantor pusat perusahaan kemarin. Saat itu, Anda masih di dalam pesawat, kata Qin Yanan sambil tersenyum. Xia Ruofei tidak terkejut dengan hal ini. Sekarang komunikasi sudah sangat berkembang, Sue Jinsan adalah masalah yang sangat sederhana bahkan jika orang berada di luar negeri. Terlebih lagi, dengan temperamen Sue Jinsan, dalam seminggu di luar negeri, biarkan dia mengabaikan pekerjaannya sama sekali, dan itu tidak realistis sama sekali. Xia Ruofei memikirkannya dan berkata, ya, tapi ingatkan mereka bahwa skala pembelian ini tidak perlu terlalu besar. Saya punya saluran pasokan lain. Tidak perlu khawatir tentang bahan baku di masa depan. Saat ini, sudah ada ratusan orang di ruang Lingtu yang bekerja untuk Xia Ruofei. Kecepatan pembukaan kebun obat juga sangat cepat, dan kebun obat berskala besar digunakan untuk menanam obat yang dibutuhkan untuk sup yangsin dan krim otot giok. Tak berlebihan jika dikatakan, meski tidak bergantung pada pengadaan sama sekali, bahan obat yang ditanam dari laut cukup melimpah untuk pabrik farmasi. Karena lingkungan di dalam ruangan terlalu kaya, budidaya bahan obat memakan waktu lama dan gila-gilaan, serta tidak memerlukan banyak perawatan. Satu orang dapat mengelola kebun obat yang luas. Dimengerti, saya akan melaporkan pendapat Anda kepada Feng, dan memberikan kembali badge tersebut ke pabrik farmasi sesegera mungkin, kata Qin Yanan. Baiklah Yanan, kalau tidak ada yang penting tunggu saja aku ke perusahaan. Xia Ruofei berkata, saya punya hari libur hari ini, dan besok harusnya sudah berakhir. Ketua yang baik, kalau begitu jangan ganggu kamu, kata Qin Yanan. Setelah menutup telepon, Xia Ruofei kembali ke para tetua dan teman-temannya lagi. Semua orang dikejutkan dengan berita yang heboh kemarin, jadi mau tak mau aku menelepon untuk menanyakan situasinya. Pernyataan Xia Ruofei kepada semua orang serupa. Artinya, dia suka bermain sepak bola sejak kecil. Kali ini dia membeli persentase tertentu saham klub Spanyol itu. Dia baru saja mendaftarkannya ke Asosiasi Sepak Bola Spanyol. Ini murni sifatnya seperti tiket sepak bola impian era pelajar. Mengenai performa pertandingan pada hari Sabtu, Xia Ruofei juga tertawa dan mengatakan bahwa dia beruntung, dan mengatakan bahwa fokusnya masih di rumah, dan tidak akan benar-benar bermain di liga profesional. Setelah panggilan telepon, 1 jam telah berlalu. Xia Ruofei tersenyum pada Ling Qingsui, yang sedang mengejar drama dengan iPad di tempat tidur, dan berkata, wanita, orang ini. Ling Qingsui tersenyum dan berkata, lihat dirimu. Jika kamu tidak bermain bola, siapa yang tidak akan memanggilmu? Tampaknya ini khusus demi salju, suaranya baru saja jatuh, dan ponsel Xia Ruofei berdering lagi. Xia Ruofei tidak bisa menahan tawa, dan Ling Qingsui tidak memperhatikan Xia Ruofei dengan baik, membungkus selimutnya dan mengalihkan pandangannya ke iPad. Xia Ruofei melirik ide penelepon. Liu Kunfeng lah yang datang dan dia baru saja menelepon kembali. Hanya telepon Liu Kunfeng yang lupa dikembalikan. Karena semua orang telah datang, Xia Ruofei belum dapat mengangkatnya. Dia menunggu beberapa detik, lalu membuka tombol jawab tanpa ragu-ragu. Dia berkata dengan lemah, Tuan Liu, saya minta maaf.
Telepon dimatikan, tidak tersambung. Buka telepon Anda. Liu Kunfeng tersenyum sepenuh hati di telepon dan berkata, tidak masalah. Tidak masalah. Saya tahu Tuan Xia sangat sibuk dan maaf mengganggu Anda. Tan, Liu menanyakan sesuatu padaku. Xia Ruofei bertanya di pintu. Tuan Xia, saya ingin memberanikan diri bertanya, kapan Anda akan kembali ke Beijing? Liu Kunfeng berkata, saya ingin mengajak Anda makan dan mengucapkan terima kasih. Selain itu, obat ayah saya cepat. Ketika Xia Ruofei meninggalkan Beijing untuk terakhir kalinya, dia meninggalkan pil Liu secukupnya untuk dimakan, pil sebulan, dan sekarang mengkonsumsi lebih dari setengahnya. Setelah Liu Kunfeng melihat berita Xia Ruofei kemarin, dia juga sedikit bersalah. Dia takut Xia Ruofei akan langsung menetap di Spanyol. Apa yang terjadi dengan penyakit ayah Liu? Selama ini, ayah Liu bersikeras meminum pil setiap hari, dan kondisi tubuhnya juga baik setiap hari. Hanya saja kontrol dosis Xia Ruofei sangat baik. Meskipun penyakit Liu telah membaik, jalan masih panjang sebelum ia dapat pulih sepenuhnya. Jika sebelumnya, Anda bisa mengontrol kondisi Anda dan tidak terus memburuk. Mereka sudah terbakar habis. Tapi sekarang dengan jelas melihat harapan kesembuhan, yaitu kecepatan pemulihan agak lambat, dan Liu Kunfeng mulai terlihat terlalu jauh. Selain itu, dia lebih khawatir jika Xia Ruofei benar-benar tidak kembali, jika pilnya tidak diisi ulang tepat waktu setelah makan, apakah kondisi ayahnya akan terulang kembali. Meskipun Liu Jia dapat terkenal di Tiongkok, ia sebenarnya memiliki cakupan Tiongkok, terutama di negara-negara Eropa. Liu mempunyai pengaruh yang kecil. Jika Xia Ruofei tetap di Spanyol, mereka sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Xia Ruofei. Pagi-pagi sekali, Liu Kunfeng tidak sabar untuk menghubungi Xia Ruofei. Xia Ruofei tersenyum tipis dan bertanya, Tuan Liu, saya masih hidup, obat Liu Lao masih bisa bertahan setidaknya setengah bulan. Anda tidak boleh memberinya penggunaan berlebihan. Saya tertegun pada awalnya, jangan pernah berlebihan. Tidak, tidak, Liu Kunfeng berkata dengan cepat. Kami membawanya ke ayah saya sesuai dengan saran dokter Anda. Sekarang tinggal 14 pil tersisa. Tuan Xia, Anda tidak berada di Beijing, kami selalu berada di bawah, jadi kami masih berharap Anda bisa duduk di ibu kota. Kemudian Liu Kunfeng segera berkata, tentu saja, ini hanyalah permintaan keluarga Liu kami. Kami tidak akan mengganggu kebebasan pribadi Anda. Jika Anda belum menangani beberapa hal, maka selesaikan urusan Anda terlebih dahulu. Kami tidak terburu-buru. Petik 2. Pemimpin wakil departemen, berbicara dengan suara rendah, sangat jarang. Xia Ruofei masih terhina, dia berkata, saya tahu. Menteri Liu, tolong beritahu Liu Lao, biarkan dia yakin, ketenangan pikiran di rumah akan disembuhkan. Aku sudah berjanji padanya, itu tidak boleh setengah-setengah, penyesalan, rumor dan gendut. Aku mengerti dengan jelas. Liu Kunfeng berkata dengan cepat. Tentu saja kami mempercayai Tuan Xia. Saya hanya semakin jarang memperhatikan pilnya. Saya juga khawatir kondisi ayah saya akan terulang kembali setelah menghentikan penggunaan obat tersebut, jadi saya memberanikan diri untuk mengganggu Tuan Xia. Saya harap Anda tidak melakukannya, aku tidak ingin terkejut. Haha, Xia Ruofei berkata, bukan itu, kita harus berkomunikasi tepat waktu. Apa yang sebenarnya akan terjadi pada tubuh Liu Lao? Tolong hubungi saya segera, saya akan menggunakan kecepatan tercepat. Untuk bergegas, oke, Liu Kunfeng berkata. Terima kasih, Tuan Xia. Setelah menggantung telepon Liu Kunfeng, Xia Ruofei melemparkan telepon ke tempat tidur dan kemudian dia tiba-tiba pergi ke tempat tidur dan berkata, dunia akhirnya bersih, keduanya berada di tempat tidur pada siang hari, dan baru saja bangun. Tetap saja, Xia Ruofei secara pribadi memasak dapur, dan keduanya makan siang bersama. Usai makan, kedua pria itu membersihkan piring bersama.